Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Lydia Aditama Putri, mewakili tim peneliti lain, rekan saya, Ibu Nurul Nikmah dan Ibu Novi Anggraini, untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan Pendidikan Kesehatan tentang KPSP atau Kuesioner Pra-Screening Perkembangan dengan Pengetahuan Guru KB dan TK tentang KPSP. Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sangat penting untuk mendapatkan perhatian yang ekstra, sebab pada masa ini merupakan masa yang sangat krusial sebagai salah satu faktor yang menentukan kesehatan dan kesejahteraan anak pada masa mendatang. Nah, proses tumbuh kembang anak tersebut dibagi ke dalam beberapa tahapan sesuai dengan usia seorang anak. Salah satunya adalah pada saat anak berusia 3-6 tahun. Nah, pada anak yang berusia 3-6 tahun ini biasanya sudah memasuki masa-masa sekolah KB atau kelompok bermain dan TK atau taman kanak-kanak. Nah, pada usia prasekolah ini, anak-anak masih masuk ke dalam kelompok anak di masa golden period, yaitu masa penting dari proses tumbuh kembang seorang anak. Nah, periode emas anak pada usia prasekolah ini tentu sangat sekali disayangkan jika dilewatkan begitu saja. Nah, di usia 3-6 tahun ini perkembangan kognitif anak memang sangat pesat, bahkan hingga mencapai 80%. Oleh karenanya, maka upaya untuk mengoptimalkan perkembangan anak di usia 3-6 tahun ini harus dilakukan secara maksimal. Salah satu cara untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang anak usia prasekolah adalah dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan KPSP. Nah, KPSP sendiri ini sebenarnya merupakan kuesioner yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dari usia anak 0 bulan sampai 6 tahun. Nah, KPSP ini sendiri tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui bagaimana status pertumbuhan dan perkembangan anak, namun juga bisa dilakukan untuk mendeteksi dini adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak di usia 0 sampai 6 tahun. Nah, kemudian siapa saja sih yang bertanggung jawab terhadap pemantauan tumbuh kembang anak melalui KPSP ini? Sejatinya memang bukan hanya bidan atau tenaga kesehatan saja yang melakukan deteksi tumbuh kembang anak melalui KPSP, namun juga orang-orang seperti orang tua, pengasuh, bahkan guru di sekolah juga bisa melakukan pemeriksaan KPSP pada anak. Para pendidik yaitu guru KB dan TK merupakan salah satu mitra tenaga kesehatan dalam melakukan kegiatan stimulasi, intervensi, dan deteksi dini tumbuh kembang anak yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan KPSP. Akan tetapi sayangnya selama ini sosialisasi tentang penggunaan KPSP di kalangan guru KB dan TK di Bangkalan masih sangat minim. Beberapa di antaranya adalah yang terjadi di KBTK Permata Hati Bangkalan dan Taman Posyandu Eforbia Bangkalan. Para guru di 2 sekolah tersebut tidak tahu bagaimana cara menggunakan KPSP karena selama ini memang tidak pernah mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan. Oleh karenanya, kami tim peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian yang menganalisis bagaimana hubungan pendidikan kesehatan tentang KPSP dengan pengetahuan guru KB dan TK tentang KPSP. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Maret 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan pre-post test design. Responden penelitian menjawab pertanyaan kuesioner tentang teori KPSP. Setelahnya, responden diberikan pendidikan kesehatan oleh kami dan kemudian diberikan kesempatan kembali untuk menjawab pertanyaan yang sama dari kuesioner tersebut. Nah,
Ada 33 guru di TK Permata Hati dan Taman Posyandu Evorbia Bangkalan yang terpilih menjadi responden penelitian yang dipilih secara acak menggunakan simple random sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan juga bivariat dengan menggunakan uji statistik per t-test dengan menggunakan SPSS. Bagaimana dengan hasil penelitiannya? Jadi hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan kesehatan tentang KPSP dengan pengetahuan guru KB dan TK tentang KPSP. Hasil uji statistik dengan per t-test tadi menemukan bahwa terdapat hasil P lebih kecil dari alfa, yaitu P kurang dari 0,001, yang berarti analisis ini ada hubungan antara pendidikan kesehatan dengan yaitu tadi pengetahuan guru KB dan TK tentang KPSP. Nah, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat kenaikan nilai rata-rata pengetahuan pada guru tentang KPSP sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan, yaitu ada kenaikan sebesar 13,49%. Ini artinya bahwa pendidikan kesehatan yang dilakukan dengan ceramah dan demonstrasi mengenai KPSP efektif dalam meningkatkan pengetahuan guru KB dan TK tentang KPSP. Para guru TK dan KB ini notabene merupakan para pendidik terpelajar yang dekat sekali dengan anak didiknya. Sehingga sebenarnya dia tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan anak didiknya, namun juga sekaligus bertanggung jawab terhadap bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari anak didiknya. Apabila tumbuh kembang anak optimal, maka optimal pula kecerdasan yang dimiliki oleh anak tersebut. Oleh karenanya, adanya pengetahuan yang baik tentang KPSP, kemudian tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan tumbuh kembang dengan menggunakan KPSP, hal tersebut akan mendorong guru KB dan TK untuk lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak didiknya. Lebih jeli dalam mendeteksi juga bagaimana penyimpangan tumbuh kembang yang terjadi pada anak didiknya, dan juga tepat dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, dan tepat juga melakukan penanganan apabila terjadi penyimpangan tumbuh kembang pada anak didiknya. Demikian penelitian yang telah kami lakukan. Kami harap bahwa peneliti lain bisa melakukan penelitian yang lebih kompleks dan juga komprehensif mengenai KPSP di kalangan guru KB dan TK. Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah memberikan pendanaan penelitian kepada kami dalam melakukan penelitian ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan saya, Ibu Nurul Nikmah dan Ibu Novi Anggrani dari Stikes Mudia Husada Madura atas kontribusinya dalam melakukan penelitian ini. Semoga kerjasama kita terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi sesama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa kami yang turut membantu dalam penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.